setelah kita membahas beta, sekarang kita akan membahas tentang Sculti market line. Nah, Sculti market line ini ada hubungannya dengan beta dan risk premium di sini. Nah, kalau kita ingat tadi ya, risk premium itu adalah selisih antara expected return dikurangi dengan risk free rate-nya. Nah, artinya apa? Kalau kita mau berinvestasi di aset yang bebas risiko, kita pasti mendapatkan return sebesar risk free rate. Nah, kalau kita mau meningkatkan risiko kita, berarti kita akan berinvestasi pada aset yang seharusnya mendapatkan return yang lebih tinggi dibandingkan risk free rate. Karena apa? Kalau dia tidak lebih tinggi dibandingkan risk free rate, returnnya ya mendingan kita investasi di risk free rate. Kan risk free rate ini kan bebas risiko ya. Jadi keuntungan tambahan dari kita memegang aset yang lebih berisiko itu disebut dengan risk premium. Jadi yang kita dapatkan adalah sebesar expected return-nya dikurangi dengan risk free rate-nya. Selisihnya disebut dengan risk premium. Nah, lalu kalau kita ingat lagi bahwa kita itu akan diberikan tambahan return ketika kita mau menambah risiko. Tapi risiko mana? Risiko yang sistematik saja. Kenapa? Karena risiko yang unsistematik itu kan bisa kita hilangkan. Kita bisa diversifikasi. Jadi tambahan return itu hanya terjadi ketika kita mau menambahkan komposisi sistematik returnnya saja. Nah, jadi apa artinya? Semakin tinggi beta, semakin tinggi risk premiumnya. Bukan semakin tinggi total total risiko atau standar deviasi semakin tinggi risk premium. Tidak seperti itu, tapi betanya semakin tinggi beta, semakin tinggi risk premium. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita define hubungan antara risk premium dan beta sehingga kita bisa mengestimasi expected return? Kan yang mau kita cari tahu kan berapa sih sebenarnya kita akan memperoleh return dari aset yang kita investasikan? Jawabannya bisa. Nah, kayak gimana hubungannya? Sekarang kita akan lihat. Pertama, misalnya kita ini dulu ya, simple dulu ya, kita berinvestasi pada satu portofolio yang terdiri dari dua aset, yaitu aset A dan risk free aset di sini. Nah, berarti expected return-nya berapa? Kalau misalnya kita berinvestasi 25% di aset A, berarti kita akan berinvestasi sisanya 75% di risk free. Expected return-nya sama dengan weighted dikali expected return A ditambah weighted risk free dikali dengan return dari risk free. Kalau return A-nya expected return A 20%, berarti sekarang, dan risk free-nya return-nya adalah 8%, berarti sekarang expected return dari portfolio adalah 11%. Demikian juga dengan beta, kan kita mau lihat hubungan antara expected return dengan beta ya. Betanya berapa? Betanya juga sama, weighted dikalikan dengan jumlah weighted dikali dengan beta. Nah, kita lihat ya, kita investasikan 25% di A, lalu dikalikan dengan beta A ditambah 75% dikali beta risk free. Nah, beta risk free berapa? Betanya adalah 0 karena risk free itu bebas risiko. Nah, berarti beta portfolio sama dengan 0,4. Nah, ini kita tabulasikan nih. Kalau misalnya kita investasi di aset A 0%, berarti kita akan investasi di aset yang risk free 100%. Berarti portfolio expected return-nya sebesar 100% dikalikan dengan return risk free, yaitu 8%. Dan portfolio betanya adalah 0. Nah, ini kalau kita berinvestasi 25% di A, berarti kita akan mendapatkan expected return portfolio 11% dan portfolio betanya 0,4 dan seterusnya. Nah, sampai di sini. Kalau kita berinvestasi lebih dari 100%, yaitu contohnya 125% di aset A, berapa portfolio expected return-nya, berapa portfolio betanya? Nah, seperti ini. Portfolio expected return-nya berarti 125% dikalikan dengan expected return A ditambah minus 25%, karena kan 1 dikurangi 125% dikalikan dengan risk free sama dengan 23%. Ini berarti 125% dikalikan dengan beta A. Nah, lalu ditambah minus 25% dikali 0, tapi
Kan kalau dikali 0 tetap sama kan, jadi sama aja 125% dikalikan dengan beta A. Loh, pertanyaannya, kok bisa kita berinvestasi di aset A 125%? Bisa saja, asumsinya seperti ini. Asumsinya kita meminjam uang di pasar itu dengan tingkat pengembalian sebesar risk free di sini. Nah, jadi kita pinjam uang dengan tingkat pengembalian sebesar risk free. Nah, uang itu kita investasikan di aset A ini. Makanya aset A ini weighted-nya adalah 125%. Ini juga seperti itu, 50%-nya ini kita pinjam dari pasar dengan tingkat pengembalian sebesar risk free. Nah, kalau hasil ini kita gambarkan, akan membentuk garis linear seperti ini. Nah, garis linear. Ini adalah portfolio expected return dan ini adalah portfolio beta. Berapa sih? Kalau beta sekian, berapa sih portfolio expected return-nya? Nah, kalau kalian lihat seperti ini, kalau ada satu garis lurus, pasti ada slope-nya. Nah, cara menentukan slope-nya seperti apa? Kan slope itu dari tangan ya, yaitu sigma Y dibagi dengan sigma X ya. Nah, sigma Y-nya berapa? Kita boleh ambil misalnya di titik ini nih, di titik yang di sini. Nah, kita tahu ketika beta 1,6, expected return portfolio adalah 20%. Ketika beta 0, risk free adalah return portfolio adalah sebesar risk free-nya sebesar 8% di sini. Nah, kita cek di sini. Ini berarti di delta Y-nya sama dengan expected return A dikurangi dengan risk free. Kan kita pengen tahunya yang ini doang nih, yang ini doang. Kalau expected return A kan sampai di sini, risk free dari sini sampai ke sini, berarti ini sampai ke sini itu adalah expected return A dikurangi risk free. Nah, lalu delta X-nya berapa? Nah, bisa kita lihat ya di sini, dari sini ke sini itu nilainya sama dengan beta A-nya 1,6. Jadi terlihat nih slope kita adalah expected return A dikurangi risk free dibagi dengan beta A sama dengan 7,5%. Nah, ini adalah slope dari garis yang memperlihatkan hubungan antara expected return portfolio dengan portfolio beta. Nah, slope ini itu dinamakan dengan reward to risk ratio. Jadi di sini kita lihat berapa risiko yang mau kita tanggung, berapa reward dari risiko yang mau kita tanggung. Misalnya, ini risiko yang mau kita tanggung sebesar beta A, berarti reward kita adalah sebesar return expected return A di sini. Nah, di sini ya slope-nya adalah expected return A dikurangi risk free dibagi dengan beta A kurangi 0. 0 ini adalah beta risk free. Nah, kalau di sini berarti reward to risk ratio untuk si aset A ini adalah 20% dikurangi 8% dibagi 1,6 kurangi 0 sama dengan 7,5% di sini. Jadi untuk setiap satu satuan risiko sistematiknya itu, satu satuan beta, kita akan mendapatkan return sebesar 7,5%. Pertanyaannya, bagaimana jika ada aset yang memiliki reward to risk rasionya 8%? Dan bagaimana kalau misalnya ada aset yang memiliki reward to risk rasionya 7%, kan di bawah 7,5% ini ya, jadi di atas 7,5%, 8%, nanti gimana asetnya? Kalau di bawah 7,5%, 7% gimana reward to risk rasionya? Nah, kita contohkan ya di sini ya di soal ya. Jika misalnya actual return A itu adalah 20,8%. Berapa reward to risk rasionya? Berarti reward to risk rasionya adalah 20,8% dikurangi 8% si risk free-nya dibagi 1,6 kurang 0 sama dengan 8% di sini. Nah, ini kan di atas 7,5% tadi. Nah, kalau reward to risk rasionya 8% di sini, berarti investor ini akan
pengen beli aset ini. Karena apa? Setiap satu satuan beta itu, satu satuan sistematik risknya akan mendapatkan lebih banyak return, akan mendapatkan lebih besar rewardnya. Nah, berarti kalau semua orang berlomba-lomba ingin membeli aset ini, berarti harganya kan akan naik nih. Nah, kalau harga akan naik, berarti expected return kita turun. Karena kan harga beli kita kan udah tinggi nih. Nah, kalau harga beli semakin lama semakin tinggi, berarti kan expected return kita, modalnya semakin tinggi, return kita akan semakin turun. Nah, hal itu akan terjadi terus-menerus sampai kapan? Sampai reward to risk ratio-nya mencapai 7,5%. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya actual return aset A 19,2%? Berapa reward to risk ratio-nya? Reward to risk ratio-nya menjadi 7%. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya reward to risk ratio 7%? Harusnya kan dia di angka 7,5% ya. Nah, yang terjadi adalah orang merasa untuk setiap satuan risiko sistematik yang dia tanggung, rewardnya itu terlalu kecil. Harusnya kan 7,5%. Di sini rewardnya cuma 7%. Berarti orang akan menjual asetnya. Kalau semakin banyak orang yang menjual aset, berarti harga akan turun. Kalau harga akan turun, berarti expected return kita akan naik. Maksudnya, kalau harga akan turun, kan modal untuk kita membeli si stok itu kan akan lebih kecil ya. Nah, hal itu yang menyebabkan expected return-nya akan naik di sini. Nah, hal itu akan berlangsung terus-menerus sampai kapan dia akan selesai? Sampai reward to risk-nya itu mencapai angka 7,5% di sini. Jadi intinya apa? Untuk yang di sini, ketika ada beta satu aset yang nilai 1,6 dan return-nya itu atau reward to risk ratio-nya lebih besar dari 7,5%, aset tersebut akan terus bergerak sampai dia kembali lagi ke titik di sini. Titik di mana reward to risk ratio-nya itu adalah 7,5%. Kalau 8% dia akan turun, kalau 7,5% dia akan kalau 7% dia akan naik ke sini. Nah, kalau berada di titik di atas garis ini namanya garis security market line di sini ya. Ini adalah garis security market line. Kalau dia berada di atas di garis security market line ini, dia orang akan berlomba-lomba membeli aset tersebut ya. Lalu dia akan turun expected return-nya sampai ke titik 7,5%. Nah, kalau di bawah ini orang akan berlomba-lomba menjualnya sehingga nanti dia akan naik ke sini. Nah, hal itu kan akan membentuk satu equilibrium ya, yang dinamakan dengan market equilibrium. Jadi di market equilibrium ini semua aset dan portfolio itu harus memiliki reward to risk ratio yang sama dengan pasar. Kalau tidak sama dengan pasar, dia pasti akan bergeser mencari aset yang reward to risk ratio-nya sama dengan pasar. Jadi kalau kita samakan nih seperti ini, dia akan expected return A dikurangi risk free dibagi beta A itu harus sama dengan rata-rata aset yang ada di pasar. Expected return market dikurangi risk free dibagi dengan beta market. Nah, ini yang akan membentuk equilibrium pasar. Kalau belum terjadi equilibrium pasar, pasti dia akan terjadi gerakan entah membeli terus-menerus atau menjual terus-menerus sampai berada di titik keseimbangan ini. Nah, tadi sempat saya bilang yang garis hubungan antara expected return portfolio dengan si beta portfolionya itu akan membentuk security market line. Nah, security market line ini merepresentasikan market equilibrium. Di sini slope dari SML itu dia adalah expected return market dikurangi risk free dibagi dengan beta market. Nah, karena beta market itu selalu sama dengan 1, kan beta itu kan memperlihatkan systematic risk dibandingkan dengan rata-rata aset yang ada di pasar kan. Nah, kalau yang dibandingkan adalah
pasarnya sendiri pasti betanya relatifnya terhadap pasar ya sama dengan 1 di sini. Berarti slope yang kita tuliskan di sini akan bisa kita tulis ulang. Nah, slope sama dengan expected return market dikurangi risk free dibagi beta market, karena beta marketnya sama dengan 1, ini sama dengan market risk premium di sini. Return market dikurangi risk free sama dengan market risk premium. Kalau return aset dikurangi risk free namanya risk premium saja, tapi kalau di sini ya return market namanya market risk premium. Nah, sekarang dari SML itu muncullah teori yang namanya capital asset pricing model di sini. Jadi mencoba untuk memodelkan berapa sih expected return aset tertentu jika dibandingkan dengan risikonya, risiko yang sistematik risknya. Nah, kita ingat ya bahwa equilibrium kan terjadi ketika keadaan seperti ini. Nah, yang mau kita cari tahu kan ini ya, expected return asetnya. Expected return A sama dengan, kita kali silang ya, beta A dikalikan expected return market dikurangi risk free dibagi 1. Nah, berarti ini hasilnya. Lalu ini pindah luas ditambah dengan risk free. Jadi expected return A sama dengan risk free ditambah beta A dikali expected return market dikurangi risk free, atau risk free ditambah beta A kali market risk premium. Nah, kalau dibikin yang general, A-nya bisa kita ganti dengan aset I di sini. Nah, jika kita mengetahui sistematik risk dari suatu aset, kita bisa menggunakan capital asset pricing model untuk menentukan expected return-nya. Jadi kita udah tahu risk free-nya berapa, return market-nya berapa, kita tahu betanya berapa, kita bisa tahu expected return dari aset I ini. Nah, itu dulu untuk yang security market line dan CAPM. Sekarang kita lanjut ke risk return trade-off di video selanjutnya.